Oke, baiklah teman-teman, buat semuanya selamat siang, selamat menikmati hari-hari yang penuh beban kehidupan, permasalahan yang kita jalani. Nah, di sini untuk kali ini saya ingin bercerita sedikit. Boleh kan teman-teman? Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman yang terjadi, keadaan saat ini. Yang lebih kita pentingkan di sini masalah ekonomi. Ekonomi saat ini yang terjadi sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita contohkan untuk satu keluarga. Katakanlah di dalam satu keluarga itu mempunyai anak 3. Tambah suami dan istri udah 5 orang, 5 kepala katakan. Nah, baik. Nah, sang suami ini bekerja buruh harian lepas. Ya, buruh harian lepas. Di mana buruh harian lepas ini kita tidak menjengkali, bukan kita bicara sombong. Kemungkinan penghasilan mereka itu satu hari dapat gaji 100.000. Nah, ini di hadapan saya sudah ada uang pecahan lembaran 100.000, di mana uang 100.000 ini nilai di negara kita ini uang paling besar, pecahan yang paling besar 100.000. Oke. Nah, ini yang yang kita lihat uang paling terbesar di negara kita. Oke. Kita bedah uang 100.000 ini, kita bedah. Kira-kira menurut Anda cukup enggak ini? Nah, oke. Yang pertama, kebutuhan pokok seperti beras. Kita belanja beras 1 kilo, itu memang kebutuhan untuk buat sang istri. Tetapi ini kita bedah aja sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Katakan dalam 1 kilo beras mencapai harga sekitar 18.000. Nah, baik teman-teman, 18.000 ini pecahan dari sini, dari 100.000 ini, itu uang udah berkurang. Jadi berapa itu teman-teman? Sekitar 82.000 duit. Oke. Belum kebutuhan dapur. Kebutuhan dapur ini kadangkala bisa tak terduga juga. Katakanlah sayuran, gula, macam lah. Katakanlah dari uang 100.000 tadi kita ambil lagi 25.000. Oke. Jadi tadi 18.000 tambah 25.000 sudah mencapai sekitar 43.000. Betul? 18.000 tambah 25 udah 43.000 ya. Oke, kita lanjut. Kita bedah lagi satu persatu dari lembaran uang 100.000 ini. Nah, si anak tadi sudah duduk, yang pertama duduk di bangku SMP, itu yang pertama. Yang kedua sudah duduk di bangku SD. Katakanlah yang ketiga ini belum sekolah, katakan umur 3 tahun. Tetapi yang umur 3 tahun ini sudah tahu jajan teman-teman. Kalau SD SMP udah pasti. Nah, katakanlah dari kecil aja kita katakan kebutuhan mereka si anak ini. Untuk yang sekolah, yang belum sekolah tadi katakan 5.000. Nah, dan untuk yang SD tadi katakanlah 10.000. Dan untuk yang SMP katakanlah 15.000. Itu aja kita teman-teman. Kita hitung, kita jumlahkan lagi, berarti sekitar 30.000. Oke. Nah, dari uang yang 100.000 tadi ini kita kurangi lagi 30.000. Berarti tadi 43 tambah 30.000, 73.000. Sisa uang tinggal
dari 100.000 ini tinggal 27.000. Nah, kita bedah lagi teman-teman. Ini real loh, cara kita ceritakan real juga ini. Walaupun ini termasuk obrolan, tetapi ini real. Oke, 27.000. Kita belum tahu biaya tak terduga di keluarga kita, belum tahu. Itu masih biaya yang jelas-jelas nyata aja. Nah, si bapak ini, sang suami ini kadangkala kan perokok. Katakanlah beli rokok yang paling murah, satu hari satu bungkus 10.000. Nah, oke, 100.000 ini sudah pecah lagi teman-teman. Sudah pecah lagi, 10.000 berkurang untuk rokok sebungkus. Sisa dana tinggal 17.000. Oke, lihat teman-teman, kita belum tahu lagi nih sisa 17.000. Kita kan tahu sendiri teman-teman, keadaan di warga ini yang arisan ada, yang biaya untuk wirid ada. Katakanlah kita keluarkan lagi dari 100.000 itu 17.000 tadi, sisanya keluarkan 7.000, tinggal 10.000. Kritis nggak teman-teman uang 100.000 nih? Kritis. Nah, 10.000. Nah, 10.000 itu cukup nggak kita simpan? Nah, katakanlah kita buang lagi 5.000. Nah, salah satu untuk menyikapi tadi sisa uang tinggal 5.000. Kita simpanlah. Itu cara satunya untuk menyikapi. Simpan untuk buat tabungan untuk yang akan datang. Katakanlah partai kita ini orang kecil, bukan orang gede. Kita hitung kecil juga. 5.000 per hari. 1 bulan 150.000 simpanan kita. Kita naikkan setahun. Dari uang pecahan dari 100.000 tadi kita bedah-bedah. Setahun berarti jumlah uang sekitar 1.800.000. Nah, katakan kita simpan uang sekitar 20 tahun. Berapa duit teman-teman? 36 juta. Tetapi itu ngomong, itu enak kita ngomong 36 juta 20 tahun. Nah, hebat nggak teman-teman ini uang 100.000 ini? Saya tanya sama teman-teman, hebat nggak uang 100.000 ini kalau dipecah? Kalau secara logika belum ada apa-apanya teman-teman. Kalau kita bedah ini, kita bedah. Jadi masa ini ekonomi kita lagi-lagi memang tidak baik-baik saja. Nah, di sini yang kita perlu kita cari solusi, bagaimana sih caranya untuk mengatasi semua ini. Nah, yang tadi saya contohkan, yang pertama, tabunglah sikit-sikit teman-teman. Walaupun 5.000 per hari, 5.000, tabunglah sikit-sikit. Selagi ada kesempatan jangan disia-siakan. Kesempatan itu sebetulnya bisa datang 2 kali bahkan 3 kali. Mulai sekarang teman-teman, camkan yang saya katakan. Simpan, tabung 5.000 per hari. Oke. Satu lagi untuk menyikapi ini teman-teman, ini trik para keluarga yang di kampung ataupun di desa ini mempunyai istilahnya tapak rumah, lahan. Nah, untuk mengurangi dana belanja. Nah, ibu-ibu kita sarankan kalau bisa lahan kosong itu tanamilah pinomat sayuran. Ini cukup membantu sayuran. Katakanlah tanam cabai, itu yang pokok yang bisa kita gunakan per hari itu cabai, itu 1. Daun ubi tanamilah sedikit-sedikit teman-teman, karena itu membantu ekonomi. Oke, ambil edukasi ini. Kalau memang baik gunakan, kalau nggak baik buang. Nah, yang pertama tadi tabung pinomat 1 hari itu 5.000. Yang kedua, kalau ada lahan tanami pinomat cabai sayuran. Itu yang ketiga. Nah, satu lagi saya keterangkan, kalau bisa bantulah suamimu bekerja.
Nah, itu untuk menyikapi. 3 trik tadi saya ucapkan, saya katakan. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Itulah tip dari saya, kurang dan lebih. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dari anak jalanan Kitri.